Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Baik, anak-anakku semuanya, kelas 7 SMP Negeri 24 Surakarta. Kembali lagi dengan saya, pembelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah, seminggu yang lalu kita sudah melewati masa-masa penilaian tengah semester. Saya berharap mudah-mudahan nilai dari anak-anak semuanya bisa sesuai yang diharapkan oleh anak-anak semuanya. Allahumma amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi kita, yaitu materi bab ketiga di kurikulum pandemi, atau kalau misalkan kita di kurikulum yang biasa berada di bab 5, yaitu tentang dakwah Nabi periode Mekah. Silakan anak-anak bisa simak buku kalian mulai halaman 60 ya, di bab 5 dengan judul Selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita akan mempelajari terkait dengan perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah, yang kita mulai dari bagaimana proses atau mungkin masa kelahirannya sampai dewasa, kemudian bagaimana kita bisa memahami peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, dan mengkaji strategi apa yang dipakai oleh Nabi Muhammad dalam dakwah di Mekah. Baik, tadi saya sudah nge-share kepada kalian sebuah lagu dengan judul Kisah Sang Rasul. Ya, silahkan anak-anak cermati lagu itu, perhatikan lagu itu, karena di dalam lagu itu banyak sekali manfaat, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat dan bisa kita kaitkan dengan materi pembelajaran pada hari ini, yaitu terkait dengan kehadiran sang kekasih. Siapa yang kekasih itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kalau misalkan kita mau tengok sedikit lagu yang saya share tadi, ada lirik yang sangat menarik, ya, yaitu Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Nah, ini adalah contoh lirik, ya, lirik yang ada pada lagu Kisah Sang Rasul. Ada yang menceritakan tentang siapa sih nama dari ayah baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga ibu, ya, dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, tadi ada selingan sedikit dari guru olahraga kalian, ya, Bapak Munawar Sodik. Ya, enggak apa-apa. Nah, kita lanjutkan. Ini ada juga nama kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, ya. Kemudian ada nama pamannya, yaitu Abu Thalib. Kemudian di bawahnya juga ada juga lirik yang lain, yaitu 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun kaca dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Jadi memang Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim. Karena pada
2 bulan di kandungan, ayahnya wafat. Kemudian lahirnya di tahun gajah. Ya. Nah, ini di dalam lagu ini menceritakan kehidupan Nabi sejak sebelum lahir sampai nanti di umur 40 bahwa Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Ini sekilas tentang lagu tadi. Silakan nanti anak-anak bisa pelajari, bisa tulis ya di buku kalian atau mungkin di kitab folio untuk menjadi tugas yang pertama. Anak-anakku semuanya, kembali ke materi tadi bahwa Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Ingat, 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 570 Masehi. Nah, bulan ini kalau dalam kalender Hijriah bulan Mulut ya. Kemudian nanti selain akan ada bulan Rabiul Awal. Nah, sekitar akhir bulan, saya kurang tahu persis untuk tanggalnya, Rasulullah ya berulang tahun ya, tanggal 12 Rabiul Awal. Nanti silakan cari di kalender kalian. Kalau di akhir bulan Oktober ini kalau ada tanggal merah, nah itu adalah tanggal 12 Rabiul Awal ya. Hari lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir dalam keadaan yatim, tadi sudah saya sampaikan, dengan nama ayahnya Abdullah dan kakeknya Abdul Muthalib. Nah, kemudian di usia 6 bulan Rasulullah ya 6 bulan dalam kandungan Siti Aminah ya. Saat bayi Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah ya. Karena memang di adatnya sana ketika bayi lahir langsung yang ngasuh bukan ibunya langsung tapi oleh pekerja ya. Ada ibu-ibu yang lain dari desa yang lain untuk mempersusui anaknya sampai di umur 5 tahun bersama Halimah As-Sa'diyah. Kemudian setelah itu usia 6 tahun ibunya wafat. Kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib ya, menjadi tokoh Quraisy yang sangat disenangi oleh masyarakatnya. Kemudian umur 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Hingga akhirnya diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, setelah diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad berkembang sebagai anak yang mulai menginjak masa remaja. Disitulah Nabi Muhammad SAW diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara menjalani hidup. Nabi Muhammad mulai mencari pekerjaan sebagai buruh yang di usianya baru 10 tahun agar dapat menghidupinya diri sendiri. Ini baru umur 10 tahun Nabi Muhammad itu sudah bekerja. Ya. Bekerja menjadi apa? Menjadi penggembala ternak milik orang lain. Jadi angon wedus lah kalau dalam bahasa kita. Nah, itu Nabi mau umur 10 tahun ya, umur 10 tahun itu ya kalau kalian mungkin umurnya sekitar 12 ya, 12 13. Nah, berarti masih SD, Nabi Muhammad sudah bekerja. Kemudian ketika pamannya itu melihat kecerdasan dan kematangan dari Nabi Muhammad, maka di usia 12 tahun lah, di usia 12 tahun seperti kalian ya, diperkenalkanlah ilmu perniagaan. Nabi Muhammad SAW kemudian ikut serta dalam pengelolaan ekonomi pamannya. Ia sudah ikut membawa barang dagangan yang diambil dari majikannya, yaitu Siti Khadijah. Ya, kalau dalam Indonesia dikasih Siti, nama aslinya adalah Khadijah. Hampir 3 tahun Nabi Muhammad mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Nah, kemudianlah menginjak umur 25 tahun, ya, Nabi Muhammad berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad sangat jujur, tidak pernah membohongi para pembelinya,
Nabi tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar, selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Lah, ini adalah salah satu karakter Nabi ketika berdagang. Untungnya nggak besar, sopan, ramah, dan penuh dengan kasih sayang. Kemudian ada beberapa faktor. Ya. Jadi faktor kenapa Nabi Muhammad itu sukses di usia muda. Satu, berpendirian teguh, memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki kejujuran yang luar biasa, menjunjung tinggi amanah, mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan, menyamakan pelayanan terhadap para pembeli, memiliki sifat percaya diri, menampilkan keramahan. Kejujuran, perilaku santun, kesopanan dalam berbicara, kerja keras, dan kecerdasan Nabi Muhammad itulah yang dapat merebut hati setiap orang. Salah satunya adalah Siti Khadijah. Sehingga Nabi Muhammad pun meminta agar barang dagangnya itu bisa masuk ke Syria. Dan akhirnya Khadijah jatuh cinta pada Nabi Muhammad, sehingga di umur 25 tahun, Nabi Muhammad diminta untuk melamar bosnya, yaitu Khadijah, untuk dijadikan sebagai istri. Dan atas izin Allah, beliau ya, menikah dan dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Nah, kepada anak semuanya, silahkan tiru yang baik dari Nabi Muhammad SAW, ya, yang jujur, ya, yang kerja keras. Kalau sekarang ya belajar dengan sungguh-sungguh meskipun dari rumah, ya, silahkan. Nah, ini adalah gambaran Nabi dari sebelum lahir sampai menjelang diangkat menjadi Rasul. Ya. Nah, untuk bagaimana Nabi diangkat menjadi Rasul, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekali lagi, tugasnya adalah kalian mencatat lirik lagu kisah sang Rasul. Boleh kalian cari di internet, boleh cari di buku, atau yang lainnya. Yang penting kalian bisa kumpulkan catatan itu ketika jadwal mengumpulkan tugas. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.